Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah metode perancangan program pertemuan keempat hari ini kita akan membahas mengenai selection control structure atau struktur kontrol untuk eh, seleksi atau pemilihan. Kemudian yang pertama adalah mengenai objektif atau tujuan utama dari pembelajaran kita adalah yang pertama untuk menguraikan penggunaan seleksi sederhana, seleksi multiple atau berganda, dan juga seleksi bersarang dalam suatu algoritma. Kemudian kita akan memperkenalkan mengenai konstruksi kasus dalam pseudocode dan juga untuk mengembangkan algoritma menggunakan variasi struktur kontrol seleksi. Kemudian untuk outline-nya adalah struktur kontrol seleksi, kemudian algoritma menggunakan seleksi, dan juga struktur kasus. Kemudian mengenai the selection control struktur atau struktur kontrol seleksi itu mewakili kemampuan pengambilan keputusan dari komputer. Jadi struktur ini adalah struktur yang mewakili kemampuan komputer dalam pengambilan keputusan. Yang artinya bahwa dalam penggunaan struktur kontrol ini kita menggunakan kontrol pemilihan dalam pseudocode. Sehingga untuk mengilustrasikan pilihan antara dua atau lebih tindakan. Tergantung pada apakah suatu kondisi benar atau salah. Jadi struktur kontrol selection itu digunakan untuk mengambil keputusan dari pilihan dua atau lebih tindakan. Yang mana kondisinya bisa berupa kondisi benar ataupun salah. Kemudian kondisi dalam pernyataan if itu didasarkan pada perbandingan dua item dan biasanya dinyatakan dengan salah satu operator relasional. Nah, untuk seleksi kontrol itu biasanya kita gunakan pernyataan if karena biasanya terdapat dua atau lebih pernyataan atau pilihan. Kemudian biasanya kita menggunakan beberapa operator relasional seperti kurang dari, kemudian lebih dari, sama dengan, kurang dari sama dengan, kemudian lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, kemudian ada beberapa variasi struktur seleksi. Yang pertama adalah simple selection atau simple if statement. Jadi seleksi sederhana terjadi ketika pilihan dibuat antara dua jalur alternatif, tergantung dari hasil suatu kondisi yang benar atau salah. Untuk struktur ini direpresentasikan dalam pseudocode menggunakan kata kunci if, then, else, dan juga and if. Contohnya adalah if account balance kurang dari $300, then service charge sama dengan $500, else service charge sama dengan $200. Jadi hanya satu jalur then atau else yang akan diikuti tergantung pada klausa yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah simple selection with null false branch. Jadi null else statement. Kita gunakan struktur else null. Ini digunakan pada variasi dari struktur if sederhana. Jadi null else ini digunakan ketika tugas dilakukan hanya ketika kondisi tertentu benar. Jika kondisinya salah, maka tidak ada pemrosesan yang terjadi pada dan pernyataan if akan dilewati. Jadi struktur else null ini
digunakan hanya ketika kondisinya benar. Jika salah, maka akan dilewati prosesnya. Dan if-nya akan dilewati pulang. Misalnya, if student attendance part-time, then add 1 to part-time count, and if. Nah, dalam hal ini, kolom part-time count di sini akan diubah jika student attendance adalah part-time. Jadi kalau student attendance-nya bukan part-time, maka tidak akan diubah atau dilewati begitu saja. Kemudian yang ketiga adalah combined selection atau combined if statement. Jadi pernyataan if gabungan adalah pernyataan yang berisi beberapa kondisi, masing-masing terhubung dengan operator logika AND atau OR. Nah, jika konektor AND itu digunakan untuk menggabungkan kondisi, maka kedua kondisi harus benar agar kondisi gabungan menjadi benar. Jadi, operator AND itu kita gunakan jika kondisinya dua-duanya benar. Misalnya, if student attendance part-time and student gender female, then add 1 to female part-time count. Jadi, siswa perempuan dan hanya yang kehadirannya terdaftar sebagai part-time atau paruh waktu yang dipilih. Jadi syaratnya adalah student attendance-nya adalah part-time dan gendernya adalah female. Sehingga jika keduanya memenuhi maka lolos tes. Jika tidak maka jika salah satu kondisi ditemukan salah, penghitung akan tetap tidak berubah. Jadi jika salah satunya tidak memenuhi maka tidak akan diubah. Oke, kemudian kita gunakan konektor OR. Ini digunakan untuk menggabungkan dua kondisi apapun. Jadi bisa keduanya benar atau salah satu salah. Jika tidak ada kondisi yang benar, kondisi gabungan dianggap salah. Mengubah N menjadi contoh di atas menjadi OR, secara dramatis mengubah hasil dari pemrosesan pernyataan if. Jadi inti dari OR itu jika dua-duanya benar, maka tetap dianggap benar, tapi jika salah satunya benar, tetap dianggap benar. Namun jika keduanya salah, tetap dianggap salah. Misalnya adalah if student attendance part-time or student gender female, then add 1 to female part-time count. Jadi part-time count-nya ini akan berubah jika student attendance-nya part-time dan gendernya female atau memenuhi salah satu, dia part-time atau female, seperti itu. Tapi jika student attendance-nya bukan part-time dan gendernya bukan female, maka tidak akan berubah. Jadi harus memenuhi salah satu saja, tetap mempengaruhi part-time count-nya. Nah, di sini artinya adalah penghitung akan bertambah jika siswa paruh waktu tanpa memandang jenis kelamin atau jika siswa perempuan terlepas dari pola kehadiran. Hanya siswa yang bukan perempuan dan bukan paruh waktu yang diabaikan. Jadi jika memenuhi salah satu syarat itu sudah memenuhi atau sudah dianggap memenuhi tesnya. Jadi female part-time count itu akan berisi jumlah total siswa paruh waktu perempuan, siswa paruh waktu laki-laki, siswa penuh waktu perempuan,
Dan akibatnya female part-time count bukan lagi nama yang berarti untuk variabel ini. Jadi kita harus sepenuhnya memahami pemrosesan yang terjadi saat menggabungkan kondisi dengan operator logika AND atau OR. Jadi dengan kesimpulan dari studi kasus ini, yang termasuk atau masuk dalam female part-time count itu adalah jumlah total siswa paruh waktu perempuan, siswa paruh waktu laki-laki, dan siswa penuh waktu perempuan, baik itu menggunakan operator AND maupun OR. Lebih dari dua kondisi dapat dihubungkan bersama dengan operator AND atau OR. Namun jika kedua operator digunakan dalam satu pernyataan if, tanda kurung harus digunakan untuk menghindari ambiguitas. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan OR dan AND dalam waktu yang bersamaan. Misalnya if record code 23, or update code delete, and count balance 0, then delete customer record. Pernyataan if sekarang tidak lagi ambigu karena jelas kondisi apa yang diperlukan untuk menghapus customer record. Catatan hanya akan dihapus jika saldo akun sama dengan 0 dan customer record 23 atau update code hapus. Kemudian yang keempat adalah nested selection atau nested if statement. Di mana pemilihan bersarang ini terjadi ketika kata if muncul lebih dari sekali dalam pernyataan if. Jadi pernyataan if bersarang itu dapat diklasifikasikan sebagai linear atau non-linear. Untuk linear nested if statement itu digunakan ketika bidang sedang diuji untuk berbagai nilai dan tindakan yang berbeda akan diambil untuk setiap nilai. Untuk bentuk if bersarang ini disebut linear karena setiap else mengikuti kondisi if yang sesuai dengannya. Kemudian perbandingan dilakukan sampai kondisi benar ditemukan dan tindakan yang ditentukan dijalankan sampai pernyataan else berikutnya tercapai. Pernyataan if bersarang linear harus diidentifikasi agar mudah dibaca dengan setiap if else and if yang sesuai disejajarkan. Jadi untuk linear nested if statement itu if bersarang ketika penggunaan if itu perbandingannya dilakukan sampai kondisinya benar. Kemudian contohnya adalah if record code A, then increment counter A, else if record code B, dan seterusnya sampai NF. Perhatikan bahwa ada sejumlah pernyataan if else dan NF yang sama. Dari mulai ini, if record code A, NF, else if record code B, sampai dengan record code C, bahwa setiap pernyataan else dan NF diposisikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pernyataan if yang cocok. Jadi ini disesuaikan. Jumlah if else-nya disesuaikan dengan NF. Kemudian dan lakukan yang benar membuatnya mudah dibaca dan dipahami. Nah, ini dibuat menjorok-menjorok karena supaya mudah dibaca. Untuk if ini ditutup dengan NF yang terakhir. Dibuat sejajar. Supaya apa? Supaya mudah dibaca oleh komputer. Kemudian blok pernyataan if bersarang seperti ini kadang-kadang disebut sebagai pernyataan if berjenjang karena karena mereka mengalir seperti air terjun. Jadi ini disebut sebagai if berjenjang.
Kemudian nonlinear nested if statement adalah pernyataan if bersarang nonlinear yang terjadi ketika sejumlah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dapat terjadi. Disebut nonlinear karena pernyataan else-nya dipisahkan dari pernyataan if yang dipasangkan. Kemudian indentasi sekali lagi penting ketika mengekspresikan bentuk seleksi ini dalam pseudocode. Setiap pernyataan else dan if harus disejajarkan dengan kondisi if yang sesuai dengannya. Contohnya adalah ini. If student attendance part-time then, if student gender female then. Nah, di sini kita perhatikan bahwa jumlah kondisi if sama dengan jumlah pernyataan else dan if. Untuk menggunakan lekukan yang benar, itu membantu untuk melihat kumpulan pernyataan if, else, dan if mana yang cocok. Namun pernyataan if bersarang nonlinear mungkin mengandung kesalahan logika yang sulit untuk diperbaiki, sehingga harus digunakan dengan hemat dalam pseudocode. Nah, jika memungkinkan, ganti serangkaian pernyataan if bersarang nonlinear dengan pernyataan if gabungan. Jadi kita bisa ganti if bersarang nonlinear menjadi if gabungan. Penggantian ini dimungkinkan dalam pseudocode karena dua pernyataan if berurutan bertindak seperti pernyataan if gabungan yang menggunakan operator and. Misalnya adalah if student attendance part-time then, if student age lebih dari 21, then increment mature PT student. Sehingga bisa ditulis menjadi if gabungan seperti ini. If student attendance part-time and student age lebih dari 21. Jadi kalau di sini if nonlinearnya mungkin susah untuk dipahami, sehingga kita bisa gunakan if gabungan menjadi if dan juga and. Yang hasilnya akan sama untuk kedua ekspresi pseudocode, tetapi format yang terakhir lebih disukai karena logika mudah dipahami, seperti itu. Kemudian algorithm using selection. Kita coba contoh pemrograman menggunakan struktur kontrol seleksi, di mana dalam setiap contoh masalah itu akan diidentifikasi atau didefinisikan. Kemudian algoritma solusi akan dikembangkan dan algoritma akan diuji secara manual untuk membantu mendefinisikan masalah. Kata kerja pemrosesan dalam setiap contoh telah digarisbawahi. Contohnya adalah kita rancang algoritma untuk meminta operator 3 karakter menerima karakter tersebut sebagai input. Kita urutkan dalam urutan menaik dan menampilkan ke layar. Kita akan definisikan ke dalam diagram. Misalnya kita inputkan dari char 1 sampai 3, kemudian kita processing mulai dari prompt karakter, kemudian kita accept 3 karakter tersebut, kemudian kita sortir 3 karakternya, kemudian kita output 3 karakter. Outputnya adalah karakter 1 sampai karakter 3. Kemudian algoritma solusinya adalah mulai dari membaca 3 karakter tadi, kemudian kita prompt. Dari operator for, char 1, char 2, dan char 3, kemudian kita ambil char 1, char 2, char 3, kemudian if char 1 lebih dari char 2, maka temnya adalah char 1. Begitu juga seterusnya. Dalam solusi ini, sebagian besar logika algoritma berkaitan dengan pengurutan 3 karakter ke dalam urutan menaik. Jadi untuk penyortiran ini dilakukan dengan menggunakan pseudocode yang menukar 2 item,
yaitu tem sama dengan char 1, kemudian char 1 sama dengan char 2, dan char 2 sama dengan tem. Jadi di sini nilai dalam variabel char 1 dan char 2 ini ditukar dengan menggunakan variabel sementara, yaitu tem. Kemudian pseudocode seperti ini harus ditulis dengan hati-hati untuk memastikan item tidak hilang ketika ditukar. Kemudian kita dash checking. Kita beri inputan data berupa char 1, 2, 3 dari dataset pertama dan dataset kedua. Begitu juga dengan expected result atau hasil yang diharapkan, yaitu dengan karakter K, B, dan G dengan himpunan pertama Z, S, dan juga A. Kemudian kita buat dash checking table-nya, di mana nomor baris telah digunakan untuk mengidentifikasi setiap pernyataan dalam program. Kita perhatikan bahwa saat dash memeriksa logika, setiap pernyataan if diperlakukan sebagai satu pernyataan. Kita lihat di sini mulai dari statement number, dari first pass. Mulai dari langkah pertama sampai langkah ke-6. Kita lihat untuk langkah pertama dan kedua. Di dalam logika solusi algoritma, langkah kedua dan langkah 1 dan 2 adalah kita ambil char 1, char 2, char 3. Kita ambil di dalam input data di first dataset, yaitu berisi K, B, dan G. Maka otomatis di dash checking table itu kita masukkan di sini. Di langkah 1 dan 2 adalah char 1-nya K, char 2-nya B, dan char 3-nya G. Kemudian kita lanjut, kita lihat di solusi algoritma. Langkah ketiga adalah if char 1 lebih dari 2, maka temnya adalah char 1. Oke. Di sini char 1 sama dengan char 2, char 2 sama dengan tem. Jadi ditukar ya nilainya ya. Intinya adalah char 1 sama dengan char 2. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah char 1 sama dengan char 2 di sini. Berarti di sini adalah B. Kita tukar. Char 2 adalah char 1. Berarti di sini K. Kemudian temnya adalah char 2. Kita buktikan untuk temnya adalah char 2 sama dengan tem. Berarti kita ambil tem di sini dari K2-nya, yaitu char 2, yaitu K. Kemudian langkah keempat adalah if char 2 lebih dari 3, lebih dari char 3, maka temnya adalah char 2, dan char 2 sama dengan char 3, char 3 tem. Oke. Kemudian kita urutkan lagi, char 3-nya adalah G. Kemudian temnya adalah kita ambil dari char 2, bukan lagi char 3. Kemudian kita outputnya adalah masing-masing dari char. Begitu juga dengan second pass. Kita ambil dari second dataset yang berisi data ZSA. Di sini kita inputkan char 1 Z, kemudian char 2-nya S, char 3-nya A. Kemudian di sini ditukar.
S dengan Z. Kemudian temnya kita ambil dari char 2. Kemudian char 2-nya A, char 3-nya Z. Kita ambil temnya dari char 3, Z. Kemudian ditukar lagi. A, kemudian di sini S. Sehingga temnya diambil dari char yang terakhir, yaitu S. Kemudian kita buat output dari masing-masing char. Oke, untuk the case structure atau struktur case control dalam pseudocode adalah cara lain untuk mengekspresikan pernyataan if bersarang linier yang digunakan dalam pseudocode karena dua alasan ini. Yang pertama adalah dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa tingkat tinggi dan membuat pseudocode lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. Untuk if bersarang itu sering terlihat rumit dalam pseudocode dan bergantung pada struktur dan lekukan yang benar agar mudah dibaca. Jadi inti dari if bersarang itu adalah kita buat struktur dalam bentuk lekukan agar mudah dibaca dan juga mudah dipahami. Untuk struktur if bersarang linier, ini dapat diganti dengan struktur case control, di mana kasus sebenarnya bukan struktur kontrol tambahan. Sehingga kita menyederhanakan struktur kontrol pemilihan dasar dan memperluasnya dari pilihan antara dua nilai ke pilihan dari beberapa nilai. Dalam satu struktur kasus, beberapa jalur logika alternatif dapat direpresentasikan. Dalam pseudocode ada kata kunci yaitu case of dan juga encase, di mana berfungsi untuk mengidentifikasi struktur dengan beberapa nilai yang diidentifikasi. Misalnya case of single variable. Nilainya ada value 1, yaitu statement block 1, dan value 2, statement block 2, sampai value n. Kemudian jalur yang diikuti dalam struktur kasus tergantung pada nilai variabel yang ditentukan dalam klausa case of. Jika variabel berisi nilai 1, pernyataan blok 1 dijalankan. Jika berisi nilai blok 2, maka statement blok 2 dijalankan. Begitu juga seterusnya sampai value n. Nah, untuk nilai lainnya disertakan jika variabel tidak berisi nilai yang tercantum. Nah, kita sekarang dapat menulis ulang pernyataan if bersarang linier dengan pernyataan kasus. Kita gunakan misalnya case of record code A untuk increment counter A, sedangkan B untuk increment counter B, begitu juga seterusnya. Nah, dalam kedua bentuk pseudocode, itu langkah pemrosesannya persis sama. Namun, solusi kasus jauh lebih mudah dibaca. Oke, itu untuk materi mengenai selection control structure atau struktur kontrol pemilihan. Untuk selanjutnya, silakan dikerjakan soal latihannya. Ada 5 soal pilihan ganda. Untuk materinya saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.